Halo Bapak dan Ibu guru sekalian, pernah nggak sih merasa agak bingung sama aturan disiplin PNS yang kadang terasa rumit? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Tapi tenang, kita nggak akan baca pasal-pasal yang kaku kok. Anggap aja ini panduan praktis buat kita semua, biar bisa kerja dengan tenang dan karir pun aman. Yuk, kita pahami aturan mainnya. Ini pertanyaan serius loh. Mengetahui di mana batasannya itu penting banget. Makanya, kita akan kupas tuntas apa aja sih kewajiban kita, apa aja larangannya, dan yang paling penting, apa konsekuensinya kalau sampai terlanggar. Tujuannya satu, supaya Bapak dan Ibu bisa mengajar dengan fokus, profesional, dan tanpa was-was. Siap ya? Mari kita mulai. Oke, jadi kita akan pecah peraturan ini jadi 5 bagian yang gampang dicerna. Pertama, kita bahas tugas inti kita. Kedua, kita lihat lampu-lampu merah alias larangannya. Ketiga, kita masuk ke contoh kasus nyata. Keempat, kita dalami soal tingkatan hukumannya. Dan terakhir, kita pelajari prinsip-prinsip penting buat perlindungan kita semua. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu, fondasinya. Ini bukan soal daftar, jangan begini, jangan begitu, tapi justru sebaliknya. Ini adalah tentang standar profesional positif yang jadi landasan dari semua yang kita lakukan sebagai guru dan juga sebagai abdi negara. Nah, ini dia pilar-pilarnya. Tentu, ada soal kesetiaan pada negara, kewajiban untuk jujur dan bertanggung jawab, itu udah pasti. Tapi, coba deh perhatikan lebih dalam. Ada poin soal menunjukkan integritas dan jadi teladan. Ini penting banget, karena kita kan jadi panutan buat murid-murid. Terus ada juga soal menjaga kerahasiaan jabatan. Semua ini, kalau digabung, jadi fondasi kepercayaan masyarakat ke kita sebagai guru. Oke, kalau tadi kita sudah bahas apa yang harus dilakukan, sekarang kita geser ke hal-hal yang tidak boleh sama sekali dilakukan. Memahami batasan-batasan ini krusial banget. Ini semacam pagar pengaman untuk karir kita. Apa sih artinya ini di lingkungan sekolah? Gini deh contohnya. Misalnya maksa orang tua murid buat beli buku dari satu penerbit tertentu biar kita dapat komisi. Atau mengubah nilai di rapor supaya seorang siswa bisa naik kelas. Intinya, setiap tindakan yang memanfaatkan posisi kita sebagai guru untuk keuntungan pribadi, itu sudah masuk kategori ini. Nah, ini dia pungli. Larangannya tegas banget. Contohnya jelas ya, narik uang dari siswa tanpa ada dasar aturan yang sah. Mau itu alasannya buat fotokopi, buat acara kelas, atau buat uang kebersihan sekalipun, kalau nggak ada payung hukumnya yang jelas, ini area yang sangat-sangat beresiko. Absen tanpa izin itu dianggap serius banget Bapak Ibu. Aturannya bilang, kalau seorang guru nggak masuk kerja lebih dari 3 hari berturut-turut tanpa ada keterangan yang sah, proses disipliner berat itu bisa langsung jalan. Jadi soal kehadiran ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Oke, teori sudah. Sekarang kita lihat gimana sih aturan-aturan tadi kalau diterapkan di situasi nyata sehari-hari di sekolah. Disinilah kita akan lihat bagaimana aturan di atas kertas bertemu dengan praktek di lapangan. Coba bayangin skenario yang kayaknya umum banget ya. Seorang guru berinisiatif mengumpulkan uang dari murid-muridnya untuk materi fotokopian. Kelihatannya niatnya baik, tapi mari kita lihat analisisnya. Nah, lihat deh. Tindakan yang kelihatannya sepele kan cuma buat fotokopi. Ternyata bisa dianggap melanggar 2 aturan sekaligus, pungli dan penyalahgunaan wewenang. Dan coba perhatikan potensi hukumannya. Bisa kena hukuman sedang sampai berat. Ini artinya bisa sampai pemotongan tunjangan, bahkan penurunan jabatan. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Kasus berikutnya ini, relevan banget sama zaman sekarang. Ada guru yang hilang kendali di kelas, marah-marah, kejadiannya direkam, dan langsung menyebar di media sosial. Viral. Di kasus ini, pelanggarannya bukan cuma soal tindakan sewenang-wenang ke siswa, tapi juga soal kegagalan jadi teladan. Nah, hukumannya menarik. Nggak cuma kena sanksi finansial kayak potongan tunjangan, tapi ada plusnya, pembinaan wajib. Ini menunjukkan bahwa sistem nggak cuma mau menghukum, tapi juga berusaha memperbaiki. Kasus terakhir ini menyentuh langsung ke jantungnya profesi kita sebagai guru, yaitu soal integritas akademik dan profesionalisme. Nah, yang ini jelas dianggap pelanggaran berat. Kenapa? Ya, karena tindakan ini merusak fondasi paling dasar dari profesi kita, yaitu kejujuran dan kepercayaan. Konsekuensinya pun paling serius, bisa sampai penurunan jabatan atau bahkan yang paling parah, pemberhentian.
Setelah lihat contoh-contoh kasus tadi, sekarang ayo kita pahami kerangka hukumannya dengan lebih rapi. Jadi, hukuman disiplin itu pada dasarnya dibagi jadi 3 tingkatan, tergantung seberapa parah pelanggarannya. Tingkatannya jelas ya, ringan, sedang, dan berat. Hukuman ringan itu biasanya berupa teguran, bisa lisan atau tertulis. Nah, kalau sudah masuk hukuman sedang, ini mulai berdampak ke finansial. Contohnya pemotongan tunjangan kinerja atau tukin. Kalau hukuman berat, ini yang paling serius karena dampaknya langsung ke status dan masa depan karir kita. Coba perhatikan baik-baik perbedaan dampaknya di sini. Hukuman sedang itu ya sakitnya di dompet, tapi jabatan kita masih aman. Nah, kalau hukuman berat, ini ceritanya sudah beda. Ini bukan lagi soal uang, tapi soal nasib karir kita. Lompatan risikonya sangat-sangat signifikan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan bahas prinsip-prinsip inti dalam penegakan aturan. Ini penting banget untuk diketahui baik oleh kita sebagai guru maupun oleh pimpinan sekolah, supaya semua prosesnya berjalan adil dan transparan. Ada beberapa prinsip kunci di sini. Satu pelanggaran itu cuma bisa dijatuhi satu jenis hukuman. Kalau pelanggarannya diulangi lagi, hukumannya harus lebih berat. Tapi, coba deh lihat poin terakhir. Ini yang paling krusial. Atasan yang tahu ada pelanggaran bawahannya, tapi diam saja, itu bisa ikut kena sanksi juga. Jadi tanggung jawabnya itu berantai. Kalimat ini adalah inti dari akuntabilitas. Ini mengubah fokusnya dari cuma saya menjadi kita. Ini bukan lagi cuma soal tanggung jawab bapak atau ibu sebagai individu, tapi tentang bagaimana kita semua sebagai satu komunitas sekolah menjaga standar profesi. Jadi setelah memahami semua ini, izinkan saya meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Peran apa yang akan kita ambil dalam menegakkan integritas profesi yang mulia ini di lingkungan kita masing-masing?